semoga Engkau menerima sedekah infaknya serta digantikan dengan rezeki yang lebih banyak dan lagi berkah. Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, lindungilah keluarganya dari segala keburukan, juga anak keturunannya dijadikan sebagai orang-orang yang soleh-solehah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasulah ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinatu wa tafahurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu khutama wa fil akhirati adabun syadidu wa maghfiratum minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid PIB yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Darul Ilmi kan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kemudahan dalam menjalankan ibadah yang mengiringi di sela-sela kehidupan kita. Karena memang kalau kita mengingat hanya satu tujuan kita hidup di dunia ini, yaitu mencari bekal akhirat. Kalau toh seseorang cukup berpedoman dan kita memahami makna kehidupan ini, maka cukuplah kita hanya berharap yang kita harapkan adalah amal akhirat saja. Ya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan, ya, wabtaghi fima darul akhirah, itu dalam surah Al-Qasas kalau tidak salah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar supaya ketika kita hidup di dunia ini, ya, mengutamakan akhirat. Kemudian di ayat tersebut, tapi jangan tinggalkan dunia. Ya, maka di dalam tafsirnya itu disampaikan, di dalam tafsir Ibnu Katsir di tengah-tengahnya itu disebutkan pada intinya adalah seimbang, itu kan. Ya, kita memang tujuan utamanya mengejar akhirat, ya, tetapi tidak boleh meninggalkan dunia, karena memang dunia ini menjadi ladang kita untuk menuju kepada akhirat. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan sebagai uswatun hasanah kita. Semoga nanti pada akhirnya kita mendapatkan syafaat dari beliau. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang saya baca untuk sebagai awalan, ya, motivasi kita semuanya. Okay. Kemarin waktu saya perjalanan, ya, dari rumah kampung di Wonogiri kembali ke pondok itu,
Saya melihat ada seorang yang pakai sepeda motor, di belakangnya itu ada box kecil, ya. Di situ dituliskan satu ayat pendek sekali, bukan satu ayat, itu potongan ayat, ya, yang tulisannya diantaranya sampai saya sampai di pondok masih saya merenung. Yang tulisannya adalah wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Gitu. Pendek sekali, paling cuman satu baris. Ya, heran saya. Wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ya, nggak tahu ya apakah orang itu sengaja atau tidak. Ya, wallahu alam. Kemudian di jalan itu sambil saya merenung, ini di surat apa gitu kan. Ya, karena wamal hayatud dunya itu ya mau meneruskan sebelumnya apa dan setelahnya apa itu ya kadang-kadang masih gerambyang-gerambyang ini di surat apa guys. Sampai di pondok saya ingat-ingat gak ketemu. Ya, akhirnya saya buka Quran. Saya cari satu persatu yang ada kalimat mirip dengan ini banyak. Tapi yang dimaksud di dalam tulisan tadi tidak ada. Ternyata ini di juz 27 di surah Al-Hadid, ya, yang sambungan ayatnya dari awalan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kama thali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu khutama wa fil akhirati adzabun syadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ya, ternyata maknanya luar biasa. Ketahuilah, ya, ini untuk nasihat kita semuanya, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan. Ya. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Ya, permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan, itu kan. Bagi orang yang suka perhiasan, bermegah-megahan, ya, bagi orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala longgar hartanya, tentang banyaknya harta, kemudian anak, ya. Kalau di dalam hadis yang disebutkan, maka fitnah dunia bagi seorang laki-laki, ya, itu ada beberapa. Satu, harta; kedua, anaknya; ketiga adalah istrinya. Itu fitnah dunia. Maka di sini hanya disindir satu tentang hartanya, yang kedua tentang anak. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Gitu. Begitu lama petani itu menunggu kapan datangnya hujan. Ya, sampai ada yang bilang, wah, dunia ini wis ape kiamat. Ya, dunia ini sudah mendekati kiamat. Petani itu bilang gitu, Pak. Saking dia putus asa, kudune bulan rolas. Dan orang nek memahami masa itu, kalau orang Jawa itu biasanya dia menghitung dengan kalender Jawa, mongso siji, mongso loro, mongso katelu, mongso kalimo. Biasanya kalimo niku wis bribik-bribik ajeng hujan. Ya, mau hujan udah kelihatan mendung, ya. Sudah ada apa namanya pun gerimis-gerimis. Lah kemarin itu mboten enten, Desember itu wah betul. Sampai ada yang hujan pertama itu langsung nanam, Pak. Biasanya kalau hujan pertama habis kemarau itu tanamannya palawija, jagung, kacang, ya semacam-macam itu ditanam, tumbuh sampai ada daun 3, daun 4 gitu. Ternyata kemarau lagi. Ya, hampir 2 minggu lebih itu semuanya mati. Ya, makanya terus saya pulang ke kampung itu kan, ada beberapa bertemu dengan tetangga yang masih bertahan itu. Wah, Mas, iki zamannya wis gak iso mendukung petani, sudah nyari uang susah, gitu kan. Nanam aja direwangi, ngapunten modal untuk tanam itu kan besar, Pak. Kalau yang lahannya luas, kita beli bibit palawija, jagung, kacang, kemudian belum lagi pupuk susah. Pupuk itu mau beli ada uangnya, Pak, tapi pupuknya nggak ada.
Ya, yang pupuk yang biasanya dibeli di tempat-tempat itu nggak ada. Ya. Kemudian setelah dapat pupuk, setelah nanam nggak ada hujan, mati lagi tanamannya, masya Allah. Makanya sampai pada petani itu, karena di rumah saya itu kan di tengah-tengah di tengah-tengah masih belum ada tetangga, kita jadi buka baru gitu. Saya buat di situ, tetangga yang sebelah kanan kiri itu pas pada ke sawah, saya sapa, Pak istirahat dulu mampir gitu. Ya kita ngobrol itu, wah kita zaman ini wis arep kiamat Mas, gak ada hujan, iki wis nandur, tanamannya hidup, habis itu kemarau panjang, akhirnya mati Pak. Kasihan, lihat ibu-ibu yang di sawah itu pada nangis. Ya, tapi ya saya beranikan untuk dimanapun, karena memang janji Allah, kita sebagai orang yang beriman, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saya sampaikan, Ibu nggih cobi mawon, barangkali niki wonten benere gitu. Saya pakai bahasa Jawa sebenarnya. Ya. Minta sama Allah, karena di sana tuh saya lihat para petani nggih jauh Pak gitu. Dikatakan untuk melakukan sholat bisa tepat waktu mawon, ya orang bisa melaksanakan sholat yang ngapunten tidak tepat waktu tapi 5 waktu dikerjakan itu wis stop terus, maksudnya wis bagus banget ya, standarnya itu jane. Tapi banyak orang sing nyuwun ngapunten belum mau sholat maghrib ngenten iki masih banyak sini nih jamaah PIP nyuwun ngapunten nek sholat maghrib bisa dihitung. Kalau sana nggak bisa dihitung, bukan karena banyaknya Pak, tapi memang buat enten yang sholat, jadi dihitung nggak bisa. Adzan dewe, qomat dewe, imam dewe, makmum dewe. Wah, makanya dibilang kalau di Wonogiri tidak asing gitu, karena memang mungkin ada beberapa teman-teman yang berkunjung di sana, nek pas ngepasi ada jamaah nggih pas maghrib isya subuh itu, zuhur nggak ada, asar nggak ada. Ya betul, itu ada kaitannya tentang pengharapan kita. Jadi berbagai cara dilakukan. Saya bilang cobi monggo jenengan sareng-sareng nyuwun bertobat kali Allah Subhanahu wa taala, nyuwun kados diparingi salat, diparingi hujan. Dengan salat itu agar diparingi hujan. Ya, pun pokoknya pun donga. Kalau pernah saya kan berkecimpung di masjid-masjid kampung beberapa kali ketika Ramadan itu. Kalau saya menjelaskan tentang ayat ngeten iki kadoan Pak, ya dereng bisa menerima gitu. Apa yang dilakukan nggih mriku niku maos ngeten, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Ini malam Ramadan pertama. Malam Ramadan kedua, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ngono iso apal, ngasih Ramadan terakhir sakit apal niki wis top. Ya. Jadi karena ngapunten nggih, memang dari orang kampung, pokok lulus SD baru kuwi dodol bakso, sing kakung, sing setri dodol jamu. Ya, mari kuwi merantau berpuluh-puluh tahun, pulang ngerti-ngerti pun sepuh, arep ngapalne bacaan salat at-tahiyatu lillah wa sholawatu wat thayyibah wis angel Pak, kasep. Gitu. Beruntung kula panjenengan sami diparingi kesempatan dening Allah, dilahirkan dari keluarga muslim, iso ngaji, maos Quran, bacaan salatnya bagus, gitu, gelem nyang, wis luar biasa. Syukur-syukur ditambah kali napa niki pengajian, akhirnya napa ilmunya tambah, pemahamannya tambah. Ya, saya lanjutkan tentang ayatnya. Serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Ya, dan di akhirat nanti ada azab yang keras
dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Ya, berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nek diken milih dengan amal kita sekarang ini Pak nggih, kita melihat sholat kita, baca Quran kita, sedekah kita, kemudian kegiatan sosial kita kepada orang lain, kepada masyarakat, nek mau dituker misalnya ngeten Pak, iki enek pintu surga, mungkin dituliskan berapa ratus kriteria orang yang bisa masuk lewat pintu ini. Ya, kula jenengan sami hurung tentu Pak, dari 8 tingkatan surga sing enek kriteriane mlebu ning kono belum tentu Pak. Ya. Mengke salat 5 waktu masuk, gitu kan. Puasa Ramadan masuk, maca Quran ya arang kadang masuk ijib mlebet Pak. Terus sing kere dhewe ikhlas melakukan amal ora katut. Ya, goro-goro siji tok mau mboten katut Pak. Akhirnya pindah pintu liyane. Maksudnya kita ini kan tahu Pak, amalan apa yang kita kerjakan tenggene pintu-pintu surga niku maksudnya pantes ora to aku mlebu ning surga iki A B C D dengan tingkatan berdasarkan dengan tingkatan-tingkatannya. Belum tentu 8 pintu surga dengan kriteria yang disampaikan itu kita bisa masuk ke sana. Dereng tentu. Ya, belum tentu dengan amalan kita yang kita anggap kita paling wah salat jamaah wis nang masjid. Nah dibanding ning ngono oke sing bisa melakukan gitu Pak. Orang yang melakukan sholat jamaah ke masjid sing beragaman Islam beriman pamane disaingke wong sak donya oke, mungkin kita kalah. Kalau dikei nomor 1 2 3 urung tentu 10 besar. Urung tentu Pak, enten sing teko tenggene sholat niku bahkan sebelum adzan wis teko mriki. Nomor sudah datang 5 waktu loh Pak. Ya ora gur pas maghrib tok, soalnya niki enten pengajian tekone dhisik misal. Belum tentu 5 waktu, berarti angger selalu ribat. Belum tentu kita katut niki. 10 besar mawon durung tentu katut. Makanya dari itu kan monggo jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ajeng menghindari azab Allah. Nek ditanya wis siap urung menghindari azab Allah, nek ditangleti ora siap Pak. Artinya dengan konsekuensinya. Nek pomone penginin donga ngono kaya-kaya ya Allah aku wis salat ngeten. Dadi nek pomone dikasih azab betulan kemudian dibocori kowe iki lho kebiasaanmu yang mendapat membuat dirimu mendapatkan azab Allah. Siji wae tek hindarono ya, tapi kan mboten enten sing bocori Pak. Ya. Mergone orang itu punya amalan tersendiri yang tidak disadari, gitu. Baik itu amal kebaikan atau yang kebiasaan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dikasih tahu, ya wong dadi apik kabeh, Pak. Sing penting atine iman, wong dadi apik kabeh. Ya. Makanya ora gelem nampa azabe Gusti Allah, ya. Tetapi ketika diparingi kowe bakal masuk surga ning lakukan ini. Ya ora mampu. Jadi kon menghindari amalan keburukan yang menyebabkan dia diazab oleh Allah ora mampu. Dikon nglakoni kebaikan perintah-perintah Allah biar kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya ora sanggup. Terus jadi piye niku Pak? Jadi nanti kalau besok takutnya kita ini ya di dalam surah Al-A'raf itu ada namanya penduduk A'raf, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada orang itu ketika disidang dihadapkan pintu neraka dan surga, setelah nyebrang itu podo antri Pak, jejer. Kamu karena punya amalan istimewa ini langsung masuk surga, belok kanan enggak lebu. Terus nanti pada giliran kita setelah dihisab podo Pak, jadi timbang meneng begegek. Ini amal kebaikan, amal keburukan ditimbang begegek. Nek abot sing elek mesti jawabane ngerti, mesti langsung menggok kiwa mlebu ning neraka. Percaya mboten, Pak? Kita kok kados ragu-ragu. Nek bener abot sing apik berarti menggok nengen mlebune ning
Surga maksudnya kula menggokne mengibaratkan kanan nih kita enggokane apik, nek ngiri kan elek, tangan elek ngoten maksudnya kula. Masuk ke pintu yang kebaikan. Niku umpamane akeh sing apik utawa akeh sing elek. Wis jelas mlebune neraka karo surga. Niku kan endinge wong urip niku kan sing dipatus niku. Tapi kalau seandainya begegek, Mak, podo, ya, yang mau dihisap apa? Ya, dia itu menjadi golongan orang-orang yang terakhir setelah orang lain dihisap. Ket zamane Nabi Adam nganti mengke sing terakhir dia menjumpai orang apa? Hari kiamat. Oke, ngantri ning BRI wis suwe, Pak. Ya ngantri ket zamane Nabi Adam ngasih wong sing terakhir piye? Nangis mboten, Pak. Padahal sedangkan dirinya tidak tahu aku engko bakal nyemplung ning ndi. Ya, berharapnya kan iya nyemplung ning surga no, antri rapopo kan maksudnya ngoten. Ning ngantrine ket zamane Nabi Adam ngasih tekan menungso sing terakhir dhewe, Pak. Kira-kira pegelen mau mboten, Pak? Pegelen, Pak. Kayak ngono ora nek kanca bingung to, Pak. Beh aku sakjane iki mlebu endi? Gitu. Nunggu kan mboten penak, Pak nggih. Nunggu mboten penak nek ndang dikeki keputusan langsung bisa bertindak. Ya. Seandainya gitu nggih, nanti tangleti sebelum mati, ya kula mawon lah. Nek jenengan kok meden-medeni. Ya, fulan ini ada yang menang. Kuwi bakal mlebu neraka. Mergone kowe iki. Ada kesempatan memperbaiki, kira-kira saya berubah mboten, Pak? Berubah kalau wis ora ngaji ning PIP, salat ndak dino. Praise pokoke bar magrib ra nek ngaji Pak kalau darus. Soalnya saya pengen memperbaiki diri. Soalnya mau dikei ancer-ancer kowe bakal mlebu neraka. Ning nek uang dikei ancer-ancer, fulan kula ditekokne, tenang. Kowe mbok arep piye-piye bakal mlebu swarga. Prei esuk salate. Beh aku ora salat, ora ngaji, malah penak. Lah wis mlebu neraka, wis mlebu ngerti mlebu surga. Salate prei. Ya wis ora susah-susah kan ngoten. Makanya ini yang menjadi kula panjenengan sami sing paling ditakuti ketika hisab itu menjadi apa? Penduduk A'raf. Menggantung, Pak. Jadi nengetke wong di sidang, oh iki mlebu surga, iki mlebu neraka. Nganti pomone enten nomor urute ngeten wae gampang grek ngitung. Lah niku tidak ada. Ije akeh terus, Pak. Ya, sepanjang manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala medeni. Makanya itu tadi. Yang kedua adalah ridho. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Penting. Ya. Apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridho? Itu ridhoi pripun nggih? Angel, Pak. Terus kayaknya ngeten. Orang tua kita ini mungkin gambarnya ngeten, punya anak banyak, katakanlah 6 atau 7. Ya, pasti orang tua itu pengen lari-lari ning kabeh kuwi dadi wong sukses, dadi wong iman, sukses donyane, sukses akhirate. Ya. Tapi ya pasti di hati orang tua itu ada satu yang dia apa namanya pingini sebenarnya dibalik merawat anak-anaknya ketika kecil sudah dewasa itu pasti ada sesuatu yang dipingini. No, Pak. Nggih niku sing paling diangen-angenke wong tua ya, orang tua tidak memberitahu kepada anaknya, tapi dengan rasa ikhlasnya orang tua merawat itu ada harapan kecil napa di dalam hatinya itu. So nek bapak ibu wis ora berdaya itu kan, wis ora kuat meneh ape mlaku susah kan harapannya dikumpuli anak, Pak nggih. Gitu. Harapannya apa? Anak ki yo ngerti yo gitu loh. Karena memang di dalam Islam ya ada hadis yang menyatakan barang siapa yang punya anak ya 2 atau 3 atau lebih anak perempuan ya, dan barang siapa yang punya anak 2, 3 atau lebih anak perempuan ya, maka dia jaminannya adalah surga. Ada hadis yang mengatakan demikian. Tapi ada syaratnya, Pak. Siji, nek duwe anak loro utawa telu utawa luweh sangka telu mau perempuan, syaratnya siji ya kudu dirawat temen-temen. Dirawat yo hatine yo ikhlas, pas ngerawat ora mergo paksaan, ora mergo napa-napa. Terus sing nomor loro diparingi pendidikan sing layak yo di sekolahne,
ya dikei pengetahuan, haknya anak dikasih apa. Kemudian sing ketiga, ketika terlaksana ijab kabul, atine kudu ikhlas lillahi taala. Lho Mbak, sing nyekolahne, sing rawat ketika kecil bapak ibune, sing nyekolahne bapak ibune. Ning perintah Nabi sing ketiga niki, nek ape nikahno mari kuwi ikhlas, ora entuk ngarep napa-napa. Lah niku sing saged, wong tua sing saged ngoten niku ya berat Pak, berat. Wong pada kenyataan nggih, saya beberapa kali di pasien ruqyah itu bilang, wong sing nyekolahne kula ya, sing nguliahne kula, saiki entuk pekerjaan sing layak, kok nikahe karo wong digawa lunga pisan. Orang tua nyun ngapunten nek anake putri setri ngoten niku ibaratnya digawa wong liya, ibaratnya calon suaminya, tapi hatinya tidak ridho, niku rasido entuk pahalane dapat surga Pak. Abot duwe anak wong wedok niku abot Pak. Ya, karena apa? Sebelum dia menikah, maka ketika anak perempuan itu sudah dewasa, ya melakukan dosa maksiat, ibu dan bapaknya itu juga mendapatkan kiriman dosa. Ning nak wis menikah 100% full ditanggung sama suami ini. Itulah yang menyebabkannya. Jadi engko nek wis enek perempuan, makanya sampai di dalam kitab sunahnya Imam Bukhari itu mengatakan, kalau kalian punya anak perempuan dan ada yang menanyakan, apa yang disampaikan? Segera disegerakan. Nek wis maksudnya disegerakan ki ya menurut standar, ibaratnya ya wis umure wis nyandak, kemudian di dalam ilmu apa perbekalan menikahnya juga sudah nyampe, sekolah ya wis tutup, ibaratnya ndang diserahke, ojo ditahan-tahan meneh ya. Nek anak perempuan lho Pak, khusus anak perempuan, soalnya nopo tanggung jawabnya ben di kayakne suamine genten ngoten. Lah niki nek saged ikhlas jenengan nikahno ya diragati, mari kuwi wis ora krasa piye-piye, insyaallah ya jenengan dapat keutamaan. Dadi duwe celengan sik Pak, monggo nek sing anake niki nembe putra, sesuk golek anak wedok kayak luru langsung. Ya biar dapat keutamaan hadis. Jadi gampil, tapi ikhlasnya pada kenyataannya beda Pak. Soalnya anak lanang karo anak wedok ini piturute ya beberapa wali santri nggih. Wah nek anak lanang Pak dicekel ngoten wis ora entuk harapan. Soalnya niku wis genah mengko uripe mesti melu bojone. Padahal salah nggih. Ya nek orang seorang laki-laki yang dididik agama tahu, dia akan mengerti, oh aku ki wis gede, tanggung jawabku telu, istriku, saudara perempuanku dan ibuku. Dia tidak akan kemana-mana sebenarnya, maupun lu pergi jauh kemana saja, pasti yang tanggungannya sing telu niki Pak. Ning nek arak perempuan justru ini yang terbalik di kampung menjadi apa namanya, menjadi pokoknya nek sing anak wedok niku dimong. Ya saya sampaikan di kajian beberapa kali. Loh kok jenengan saged lolos teng mriki? Nggih, kula mboten dimong ibu kula. Dalam artian ngeten, saya ini saudaranya dua, Pak. Ya, mbak saya sama saya. Ning sing unik, kudune ibu niku nyekeli kula lho, Pak. Kudune. Tapi saya bilang, ya moh le, wong lanang ki ora iso ngopeni ibuke. Ora iso, maksudnya ora iso ngolah-olahke, maksudnya nek wong Jawa iki jane kan sederhana. Ora iso engko ngrawat nek ketika sakit. Ya. Makanya yang dipegang itu kakak saya. Pun ketika ada yang menanyakan mau menikah itu saya masih ingat ibu saya itu bilang, boleh kalau jenengan mau menikahi anak saya Mas, tapi syaratnya harus tinggal setelah menikah nanti harus tinggal dengan saya. Waktu itu saya masih kecil Pak, karena jarak saya dengan mbak saya itu tinggal. Oh nggak apa-apa, akhirnya mau sampai sekarang. Jadi kakak saya itu tinggal ke sana. Ini dalam bahasanya itu dimong Pak. Jadi mboten angsal gitu, dalam Islam itu memberikan syarat gitu nggak boleh, kecuali anak laki-laki. Justru sebenarnya yang dikasih syarat itu harusnya anak laki-laki. Soalnya ada haknya, ibunya ada hak terhadap anak laki-lakinya, itu ada haknya. Ya ini anak perempuan nggak bisa, ketika menikah harusnya 100% tergantung suaminya nanti. Urun mboten suami ini kalau ibu kan. Ini anak laki-laki itu dia jelas masih punya kewajiban untuk
merawat ibunya, walaupun dia sudah menikah tempatnya dimanapun. Nek ora sempet jenguk sing mulih duwite Pak, itu jelas. Oh, yang rawat sana itu saudara laki-laki saya yang kesekian, aku tak bantu ibu. Ya ora iso jenguk wonge, ya jenguk transferane mulih gitu kan. Jadi ini saling mengerti gitu kan. Ya, kemudian yang terakhir yang saya baca tadi, yang saya renungkan itu tentang kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya, tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu, ya. Illa mataul ghurur, gitu. Napa? Duwe bojo, kesenangan yang menipu. Punya anak, kesenangan yang menipu. Tegese niku bakal ilang ngoten ya, Pak. Duwe duit ya bakale ilang. Punya harta apapun yang dia bawa saat ini tidak akan dibawa untuk mati. Ya, dadilik kesenangan yang menipu. Ono jangkane, Pak, tapi kehidupan akhirat tidak ada jangkanya. Dia akan hidup selama-lamanya. Mbuh niku mlebune ning surga utawa neraka, sama-sama ada ayat yang menyebutkan khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. Wah, rugine nek mlebu ning nggone akhirat khalidina fiha abada. Padahal disebutkan di dalam Quran nek mlebu ning nggone neraka itu padahal adalah seburuk-buruk tempat. Ya, terus enten sing sanjang Pak enten. Alah meng sedelo ae ora apa-apa. Ya, akeh koncone Pak. Ya, ning nggon HI iku lho tumbas gorengan. Ya, yo ora apa-apa engko bareng-bareng ora dadi ora krasa. Ya, iki mlebu neraka bareng-bareng iki jarene ora apa-apa, tur akeh koncone ngono Pak jarene. Ya Allah. Ya, nek ndonga nggih ampun ngoten, aja dilebokne sedelo, angger sedelo mboten napa-napa. Tidak akan mampu. Wis, ngoten mawon. Siksaan yang paling ringan sing disampaikan oleh Kanjeng Nabi napa panjenengan mboten kemutan tentang paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikon ngucapne syahadat dhewe paman, kowe ngucapno syahadat ben engko ketika sudah meninggal saya bisa mendoakan kamu. Nabi sampai nangis sampai ada ayat turun, percuma wahai Nabi Muhammad, walaupun kamu nangis, itu ayat Allah intinya ngeten iki, sampai air matamu kering kata Allah, ya, kamu tidak akan bisa menolong pamanmu. Soalnya orang enek sing nyambungke, dia itu bukan orang Islam. Ya, tapi saking doanya Nabi Muhammad niki didengar kali Allah. Ibaratnya nek wong nyuwun sepindah ora oleh. Datang yang kedua kan saurane kok ora mboten oleh Pak nggih. Digolekne alasan supaya tiang niku mboten sakit hati. Jane intine padha ora oleh. Ya, misalnya ada saudara yang datang. Kula niku mboten gadah harta Pak Lik, wong tinggi bayaran putrane do kuliah kabeh. Teko nomor loro, ngapunten sangat jane nggih gadah, tapi niki ajeng tinggi kebutuhan sanes sing teko nomor telu yo panggah dijilai ning sithik Pak. Ya, kan ngoten tiang niku kan enten rasa iban. Napa melih Allah Subhanahu wa taala rasa sayangnya tidak terkurangi sama sedikit pun kepada hambanya, apalagi yang berdoa itu Nabi Muhammad. Akhirnya napa? Diparingi siksa. Hei Muhammad, pamanmu ya napa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya dalam artian dikurangi siksane, ya, yaitu dimasukkan ke dalam neraka yang ketika kakinya melangkah ke pintu neraka ubun-ubune meleleh. Niku siksane paman Nabi. Dari zaman itu sampai sekarang dilakukan ngono kuwi terus, Pak. Sing paling ringan saiki sing ten niku nek pamane mireng kabar niki napa jenengan nggih ajeng bareng-bareng mlebet sing jarene akeh kancane wau mesti ora sida Pak. Niku sing paling ringan lho gitu. Dadi dinego meneh halah bareng-bareng ora apa-apa engko rak rame-rame suwe-suwe ora krasa rumangsane ya. Sedina mlebu pisan sedina jare napa Pak? Karena napa? Enten rumus sih. Satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Umure lho ora nganti 1000 tahun Pak. Ngono gak jare sedelo. Ya dikei 2 tahun ya nek 2 tahun ra apa-apa. Niku dipengine Pak sedinane 1000 ping pinten dinten niku? 300 piro kae nek setahun nggih? 56. Ping pindho berarti kuwi 600. Halah ora kuat ya. Sedina wae buat nek sedina purun, rumangsane sedina purun 1000 tahun ki gelem. Ya, makanya dongane jangan sampai kita dimasukkan
atau mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ndonga aja tanggung-tanggung. Dadi mboten kok ngenten. Pokok mengke mriku enten kancane melu kaya pemilu wae. Nyoblos sinten Pak nika gitu kan. Wis kancane kae ya melu kae ampun wonten bahaya mengke. Ya mlebu neraka masuk dinyang. Sementing akeh kancane purun Pak. Aja ngoten Pak medeni. Ya. Lebokne swarga. Dadi nek ndonga ngoten angsal Pak. Saya ini amalane sithik nek jeng mlebet nggene surga Firdaus mboten pantes Gusti pun kula lebetke ten surga pundi mawon purun wis ngono wae wong dungane ngamal ya ora patek salat ijik ora sak maksude ora khusuke ora tenanan sing penting lak mlebu swarga ngoten mawon Pak ora usah ngarani ya jenenge wong ikhlas niku sak ngek-ngekane pokoke jenengan kula tumpakne kapal tapi niku kapale kepanasan nih mboten enten asine ora apa-apa sing penting melu nyebrangan ngoten ora usah ngarani kula pengen mlebu surga Firdaus ya Allah ya salate napa nika sak derenge subuh nika jenengan nggih salat sunah fajar Pak mboten ngono ae njaluk salat napa Firdaus untuk salat duha ora beh adoh ya jadi wong njaluk gek terus ora patek napa nika ora patek ngamal ki rak sak kek-kekane mawon ngoten to sing penting ora dilebetne surga pun kula diparingi ten surga pun di mawon purun sing penting ampun dilebetke neraka wis ngono wae tungane ora sak aneh-aneh kula jenengan sami niki tek dilebetne swarga gampil nyebrangi wis brangkang ra apa-apa mengke bareng-bareng utawa napa mengke rambatan napa bareng-bareng angge teken isik tekan Siratal Mustaqim nyebrang selamat mlebu swarga jenengan ajeng mlebet sing pundi pun jenengan mawon kula manut sing penting mboten dilebetne neraka ngono wis apik banget ora usah ngarani ya beda karo enten ngene donya ape numpak pesawatnya mikir sih ini saya punya uang 5 juta saya mau ke Jakarta naik pesawat apa Pak ya ngarani iso Pak duit tok gitu kan nek orang duit ya pun ngoten makanya sampai sekarang Pak nggih kula kalih sinten mawon gitu kalih sinten mawon ya misalnya wangsul pengajian Pak Ustaz niki badhe mak menapa pun nek jenengan kersa kula nggih perso manut ya lambung kalih mriku sing lebetne manut wae kadang-kadang ngarani ngeten Pak saya karena pernah demikian ya cerita ustaz saya ya dia pasien ruqyah setelah diruqyah beberapa kali sembuh ya bilang ya Ustaz ini saya mau bertanya sebenarnya mboten kepenak jadi dia tanya tentang nominal itu Pak ya ustaz saya itu pesan ini setelah terjadi ya ditegur-tegur berapa Pak nominalnya berapa saya harus ini ngasih ini ndak mau ditanya terus Pak akhirnya dia menyebutkan nominal Pak ya disebutkan nominalnya setelah beberapa orang itu ya dia bilang sakjane saya mau pengine ngasih ke ustadz itu tidak sekian tapi jauh lebih besar dibanding yang disebutkan sama ustadz akhirnya uang rasido Pak kalau niku nek sedekah ngeten enten tiyang teng pondok Ustaz, kira-kira kekurangan pondok ini apa? Wah, masih banyak. Ya. Di bidang apa? Saya sebutkan ini. Ya. Kira-kira berapa Ustaz? Pun jenengan ikhlas, kita berdoa sama-sama ikhlas, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan longgar, insyaallah ditampi kalih longgar. Berarti kula mboten pernah nate ngarani ngoten Pak. Ya. Karena memang syaratnya ngoten Pak. Orang yang mau berbuat ikhlas kadang-kadang hanya masih berpatok kepada nominal. Padahal satu orang dengan orang yang lain ikhlas iki beda Pak. Enek sing ikhlas dengan nominal sekian, ono sing ikhlas dengan nominal sekian, ada yang ikhlas nominalnya orang patek digagas pun. Pokoknya niku mak kirim nih kabeh. Wis ora usah nganggo nominal. Nah, kadang-kadang kita membatasi orang yang mau berbuat baik kepada kita atau beramal kepada kita. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah. Ya, kita lanjutkan dengan ngapunten ya. Terakhir saya bahas di kitab Minhajul Muslim kita itu tentang kain kafan sutra. Kalau tidak salah ya, karena ini pembatasannya di sini. Janganlah kalian bermahal-mahalan. Itu sudah saya sampaikan ketika membuat mengkafani jenazah. Jadi mbok niku presiden napa mawon pangkate sing dhuwur dhewe ten gene alam donya niki padha Pak. Ya. Ora kena dikei sutra niku berlapis sutra baik laki-laki ataupun perempuan kabeh niku padha ya ora kena wis pokoke sing wae iki kaine iki sangka ngendi lah angel malah dia nanti akan kesusahan Pak
pun dikei sing biasa-biasa mawon. Wong kita lahir di dunia ki ya ora nggawa apa-apa. Balik mriko dibungkus niku wis alhamdulillah. Itu kan. Makanya ada apa? Kisah ini ya. Apa sebenarnya kayak gurauan gitu loh. Kemarin saya bertemu ya, beliau pernah ngaji lama di Jember, khususnya di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Ya, saya guyon-guyon itu. Jadi hanya sharing-sharing tapi guyon. Pak, gimana menurut panjenengan tentang hadis yang menyampaikan gini? Ya, malaikat itu akan turun kemudian menanyai mayit apabila pelayat para orang yang ziarah tadi itu melangkah wis entek kabeh Pak, melangkah 7 langkah dari kuburan si mayit. Ya, itu saya sepakat Pak ngoten niku karena saya pernah mendengar hadis demikian. Tapi beliau bertanya lagi, ternyata yang ditanyakan itu bukan itunya Pak. Yang ditanyakan bagaimana kalau orang yang ziarah di situ tidak pergi? Berarti tidak ada langkah terakhir. Berarti bar ziarah niki enek meneh ngasih pilang-pilang dino. Berarti malaikate ora medun-medun, Pak. Ya, kan nunggu wong sing terakhir keri dhewe. Jane kaya guyon ning jenengan nggih bingung ta mesti. Ya, jane bener. Kalau orang yang melayat di situ sampai pulang terjadi. Nah, ini dikabarkan beliau itu apa namanya? Sampai apa namanya itu? 7 langkah lagi teko terus ora mulih-mulih. Lah kapan nek kok ini kan ngoten to. Bingunge iki malaikat itu turun. Lah iki sing ziarah urung lunga-lunga samare kan ngoten. Nah ini apa nggih kabar-kabar ngoten nggih. Jane ya guyon-guyon. Ya, tapi nek dipikir ternyata ndak seperti itu nggih. Jadi kebetulan hadisnya itu dijelaskan tentang kalaupun tidak pergi dari tempat itu orang yang ziarah ya tetap ditanya Pak. Ya tetap ditanya, wallahu alam bisawab nggih. Jadi ya ora kok terus ora ditekoni. Lah sing teko terus nganti pirang-pirang di sing ziarah enek terus berarti ora ditekoki. Lah mengki ya mesake nek tidak ditanyai sampai orang yang ini ya. Tapi ada nggih. Jadi kebiasaan di Jawa Timur orang-orang yang meninggal nyunampun dia seorang kiai itu biasanya yang ziarah pasca beliau meninggal itu banyak sekali Pak. Berarti bis-bisan nanti ganti lagi kan gitu. Ya Masya Allah. Ya. Kemudian materi terakhir tentang mensalati sholat jenazah. Ini materi kita terakhir. Ya, hukum mensolati, memandikan, mengkafani, memakamkan mayat seorang muslim adalah fardu kifayah. Apabila ada yang melaksanakan, kita tidak wajib. Kemudian apabila sebagian orang muslim yang telah melakukannya, maka gugurlah kewajiban tersebut dari pundak kaum muslimin. Ya. Rasulullah SAW pernah mensalati dan menjamin hutang seorang yang belum dibayar. Beliau menunda mensolatinya sampai urusan hutang jenazah tersebut terselesaikan. Ya. Sholatlah atas jenazah sahabat kalian, gitu. Itu menanyakan, makanya di dalam apa namanya prosesi pemakaman itu orang yang pamitan ya, biasanya Pak Lurah, Pak Mudin biasanya kalau ada di kampung atau di tempat tinggal kita itu selalu ditanya atau berpesan ngeten, nanti kalau ada dari tetangga, saudara atau siapapun yang masih punya urusan dengan apa namanya mayit jenazah ini, silahkan mendatangi putra wayahipun, ya anak-anaknya atau saudara-saudaranya agar segera diberikan agar segera urusannya diselesaikan. Karena nanti akan tertunda Pak, termasuk hisab tadi apa jenenge? Saya di awal menyampaikan tentang penduduk A'raf yang apa namanya tidak sebabnya bukan hanya karena amalnya seimbang tok Pak. Ya, jadi penduduk A'raf itu dia tertunda hisabnya juga salah satu sebabnya karena hutang yang belum terbayarkan. Hati-hati, hutang yang belum terbayarkan apa? Termasuk janji. Abot nih, makanya nek janji itu harus ada orang lain yang menyaksikan. Hutang pun juga demikian. Oh, cuma meneng-meneng gitu kan. Jadi kalau seandainya sewaktu-waktu kita meninggal, ada orang lain yang tahu kita hutang dengan siapa, kemudian jumlahnya berapa. Ya, saya pernah ditanya oleh satu jamaah tentang hutang. Ya, dia masih putrane, dia punya orang tua, ngeten,
Orang tuanya punya hutang itu besar Pak jumlahnya, ya sama bank. Lah orang tua ini posisinya dia paham agama, wah bahaya. Iki umurku wis sakmene, sewayah-wayah Allah Subhanahu wa taala mundut aku, hutangku rong rampung, dia gelisah sampai jatuh sakit Pak. Jadi orang tuanya itu goro-goro mikir, ya jane disauri ning dereng wayahe rampung ngoten deh. Ning tenggang waktunya ini masih panjang sedangkan umurnya dia itu pendek, maksudnya sudah sepuh ngoten loh. Ya, dia khawatir nanti kalau seandainya sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa taala memanggilku, ya hutangnya urung rampung. Akhirnya dia sakitan itu bilang, bisa minta tolong ngerukyah ibu saya Tat. Saya tanya, saya kayak seakan-akan ngertos gini Pak, kok feeling ya, itu karena kebiasaan kita merukyah ya, tahu iki sebenarnya dia tidak sakit, fisiknya itu tidak sakit, tubuhnya tidak sakit, tapi gara-gara pikirannya kan ada orang gitu, makanya di berita saya kira-kira ibu jenengan mikir nopo, pasti selalu di akhir rukyah itu saya bilang gitu, pun jenengan ini pun saatnya mikir ke masa yang jenengan akan hadapi, pun ampun mikir sing abot-abot, pikiran sing abot diserahke kalih putrane mawon. Ya, saya nggak berani bilang Pak, wis nyauri ngoten niku, berarti ada yang dipikirkan. Akhirnya saya bilang, nyuwun ngapunten, ini keluarga mungkin putrane bisa ditinggalkan saya sendiri ya bilang. Nanti mungkin panjenengan bisa saya bantu komunikasi. Nggak mungkin bisa Pak. Ya mungkin dalam pikiran orang tua niku, wah utangku akeh, mosok aku malah bebani anak-anakku nompo beban hutangku gitu loh Pak. Ya dia takut bilang agar anaknya tidak terbebani sama dia. Ning di sisi lain dia paham hutang ini nanti akan menghambat, akan menjadi masalahku nanti di akhirat kalau seandainya Allah sampai dia jatuh sakit. Tak tanya gitu, akhirnya jadi mau bilang, saya punya hutang Pak di sini sekian-sekian. Itu jumlahnya besar. Akhirnya setelah itu lama nggih, 3 hari 4 hari baru saya ngajak teman saya itu, saya ajak bicara 4 mata sama keluarga yang lain. Oh ternyata itu toh masalahnya. Setelah dialihkan, dan betul Pak, setelah dialihkan beberapa saat kemudian ibu itu sembuh dari sakitnya, kemudian meninggal. Tapi hutangnya ini yang di bank ini sudah dialihkan kepada anaknya, dan itu boleh ya kalau anaknya mau gitu loh. Syaratnya itu ning nek nyuwun ngapunten keluarga ini tidak paham, keluarga tidak paham ya, mungkin anaknya ngeten, ibu yo kudune yang anak-anak iki yo ngeki kebahagiaan, kok di sisa akhir hidupnya malah ngeki beban kan ngoten to. Kalau anaknya ngapunten, kalau anaknya sudah sukses, hutang sebesar apapun orang tua kan yo melu mikir Pak kudune. Melu mikir, yo didom podo, ayo dirambungke bareng. Nek putrane kathah kan dadi enteng ngoten lho. Nek dipikir dhewe nyun ngapunten, pikiran orang tua itu cekak. Artinya dia sangat khawatir sehingga kekhawatiran itu menurunkan imun dia, akhirnya terserang penyakit. Dan beberapa saat setelah saya sampaikan gitu, hutang diurusi, diambil alih oleh anaknya, ya kemudian singkat cerita ibu itu meninggal. Dan itu suatu hal yang luar biasa. Ini juga dari pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, di setiap aktivitas, di setiap kejadian apapun itu kan monggo kita senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Kita mau mengambil keputusan, kita ingat kita punya Allah. Ya Allah, saya punya masalah seperti ini dan saya ingin mengambil keputusan seperti ini. Nek jenengan panjenengan ridho dengan rencana saya, Allah bimbinglah saya untuk menjadi orang yang benar mengambil keputusan. Jadi apapun ya, kesulitan apapun di dunia ini yang belum terpecahkan, kita tidak tahu ke depan mau bagaimana kan, mboten ngertos ya. Tapi kita harus mengambil sikap saat itu, maka mintalah sama Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang kita nanti akhirnya napa? Hatine lega Pak. Walaupun itu nyuwun ngapunten kudune ngeten ya, keputusannya kudune A ternyata jadi E. Ya, itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala di luar rencana manusia.
bahwa ajeng direncanane sedemikian rupa ning Allah niku mboten mutuske juga kita tidak bisa. Maka apapun itu ya selalu kita libatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan kita gitu. Sehingga kita diselamatkan apapun yang kita ambil, apapun yang kita lakukan itu atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jane mboten sah ngoten nggih ngertos, tapi atine kula panjenengan sami ini secara psikologi engko dadi gelo Pak, atine dadi merasa tersalahkan, hatinya menjadi napa? Salah. Saya pernah mengambil keputusan itu salah. Ya, kudune hari itu saya ruqyah karena saya mengambil keputusan yang lain, besok pagi aja ya Pak, malam orang sudah meninggal dunia. Saya merasa bersalah, bahkan saya sampai berhenti tidak meruqyah lagi Pak. Berapa bulan saya mboten Pak, nanti ke teman saya aja. Akhirnya saya dinasihati. Ya, ini mungkin tentang ruqyah. Yang terakhir, ya, istri itu punya teman. Ya. Kemudian temannya suaminya teman istri saya itu dia juga peruqyah orang Jawa Timur Pak. Ya. Kemudian dia ngeruqyah orang, singkat cerita dia ngeruqyah orang, kemudian reaksi jinnya bilang kowe kudu mandek dadi wong ruqyah, nek kowe ora mandek ya aku bakal ganggu keluargamu. Jinnya yang diruqyah itu bilang gitu. Jadi ya nggak mungkin otomatis orang yang ruqyah itu wah tambah diruqyah. Tapi setelah pulang dia juga berpikir omongane jin mau ki bener apa ora. Nah ini yang menjadi godaannya orang-orang peruqyah Pak. Wah, engko bener, engko salah. Mustinya ya nyun ngapunten ini karena sudah terlanjur. Mustinya dia harus memutus. Saya yakin mengambil keputusan dan itu atas kehendak Allah. Jadi rampung selesai. Ya, tapi tinggu mikir sampai akhirnya apa? Betul Pak, istrinya itu jatuh sakit. Yang singkat cerita, kemudian dirawat, kemudian dia meninggal. Ya, jadi mengambil dari situ dia berhenti ruqyah Pak. Kudune ora berhenti gitu. Ya, karena atas takdir terakhir yang dia percaya, karena apapun yang disampaikan, informasi apapun yang disampaikan oleh jin lewat perantara manusia kepada kita itu berbohong, itu salah. Jangan pernah dipercaya. Jadi saya ruqyah yang sing nyolongi barang-barang ning omah kene iki lho, tanggamu kono kae. Terus saya menyampaikan informasi ini kepada keluarganya. Kira-kira reaksi keluarganya apa, Pak? Dia pasti langsung jukuk parang, marani sing nyolong pedang. Padahal informasi dari jin itu salah. Bagaimana nanti nasibnya? Ya, makanya saya bilang, ketika ada orang yang ngomong yang gitu bilang, jangan kamu berbohong. Ya, tidak usah berbicara, segera keluar dari sini. Agar saya mendakwai langsung loro Pak. Satu, langsung saya mengancam sama jinnya. Yang kedua, secara tidak langsung saya menasihati orang yang di sekitar kita. Ya khawatirnya gitu pulang orang ruqyah. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Nggih. Nggih. Iya. Iya. Kita mau mentalkinkan seseorang yang ujung-ujung usianya, itu kan ada orang yang punya kemampuan juga ya. Iya. Nah itu kan orang yang manusia, apa dia punya kemampuan itu berarti ilmu tentang mentalkinkan seseorang itu otomatis bisa. Bila benar itu sangat penting ya. Iya. Kita kan di antara tadi mengambil keputusan itu kan juga luar biasa berat. Iya. Di antara bisa salah bisa benar. Kalau orang yang ditalkinkan itu kan kita kan kondisinya dia merasa sakit dan sembuh. Koma itu juga dokter menentukan dia kan medis ilmiah. Ya. Seharusnya kan ilmu itu juga berhubungan ya, berkorelasi ya. Apakah orang yang punya ilmu meruqyah itu langsung sama dengan talkin itu? Apakah juga berdasarkan pengalaman itu? Berat menjawab pertanyaan yang jane nggih. Ini sebenarnya hanya faktor kebiasaan dan ngapunten yang diambil adalah pengalamannya.
Kadang-kadang orang yang mentakwilkan, oh kok langsung bisa berhasil, karena mungkin dia sering menunggui orang yang sakaratul maut dan tahu ciri-cirinya, nggih, atas atas pengalamannya. Ya, jadi makanya setiap kita melakukan sesuatu itu, orang kan, orang Jawa ini kan niteni Pak nggih. Saya ruqyah A kok jadinya demikian, terus nanti ruqyah B ada ciri-ciri, kemudian akhirnya kan orang itu menyimpulkan, oh berarti kalau saya gitu kan jadi gini. Jadi kebiasaan aja Pak. Itu kebiasaan dan faktor pengalaman, karena memang nyuwun ngapunten dia sering, oh iki nek wong nyuwun ngapunten sedang sakaratul maut itu apa yang harus dipegang. Orang yang sakaratul maut itu jangan dipegang kepalanya Pak, yang dipegang itu kaki, kan nanti panas itu akan naik, hilang gitu loh. Jadi kaki itu jadi dingin, beda soalnya. Orang yang sakaratul maut dan dia sudah mendekati sakaratul kematian itu naik Pak. Jadi yang semula kakinya itu anget, naik nanti akan hilang, naik pelan-pelan sampai akhirnya di sini napasnya itu tinggal separuh. Kalau sudah sampai di perut ini, sarafnya kan mati Pak, sampai sini itu napasnya tinggal separuh. Jadi pomene wong nyedot ngoten mboten saged pol. Jadi dia hanya pelan. Tapi pelannya orang ngono kuwi Pak nggih, saya tidak bisa menirukan. Soalnya saya melihat mbah saya waktu itu, ibu saya yakin betul, kue mending Jumatane rada engko le mangkate. Ya kan nunggu, iki wis arep manjing Bu, saya ora penak. Ya akhirnya saya mangkat, sholat sunnah selesai, saya diparani kakak, mbahe ora ono, kono renek wong lanang. Akhirnya saya pulang dulu, akhirnya saya Jumatannya terlambat Pak. Jadi saya harus ngerut, ngapunten ngurukti, saya urut dulu, saya tali, Bu saya izin Jumatan dulu, karena perempuan kan biasanya histeris nggih, orang yang meninggal itu malah mboten diurusi, ning malah do nangis dhewe-dhewe Pak. Wah ya bingung. Harusnya ketika sudah meninggal dunia kita tahu ditutup mripate, terus posisinya itu disempurnakan, kakinya juga diikat biar terkondisi baik gitu loh. Kalau tangannya nekuk diluruske, ya maksudnya diposisikan sebagaimana mestinya. Harusnya gitu. Karena nanti pun terlanjur ngeten, udah lama ajeng ngeten nggih mboten saged karena sudah lama gitu. Nah itu ilmunya nanti bisa dipelajari dari beberapa pengalaman nggih. Bisa ditanyakan kepada yang sering menunggu ya. Wallahu alam bisawab. Nanti insyaallah beberapa waktu ya kita akan berusaha mencari jawaban ciri-cirinya bagaimana dan sebagainya. Nanti kita bareng-bareng sharing-sharing. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.